Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nazara dengan NPM C1A200001. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, sejarah, dan perbedaan hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangan, pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Pada dasarnya, yang dimaksud hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, dan hukum antar negara. Contohnya Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf, perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari masyarakat dunia. Jadi hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan hukum material. Sumber hukum internasional terdiri dari 1. Negara, 2. Tahta Suci Vatikan, 3. Palang Merah Internasional, 4. Organisasi internasional, 5. Individu, dan 6. Pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Sejarah hukum internasional. Hukum internasional masa klasik 1. India kuno. Dalam kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga yang mengatur hubungan antara kasta, suku, bangsa, dan raja-raja. Menurut Benrich, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja yang disebut Desa Dharma, Utama Sutra, dan undang-undang mau memuat tentang hukum kerajaan. Hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja pada masa itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum internasional. 2. Cina kuno. Cina memperkenalkan nilai-nilai etika dan dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok berkuasa. Pembentukan sistem kekuasaan negara yang bersifat regional, tributary state, pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Konghucu. 3. Yunani kuno. Menurut Vinogradov, pada masa itu telah ada hukum intermunicipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antara negara-negara kota, seperti ketentuan mengenai utusan, pernyataan perang, perbudakan tawanan perang. Kaidah-kaidah intermunicipal juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dan negara kota. Namun kaidah intermunicipal sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, dan agama. 4. Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan tidak mengalami perkembangan, karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Hukum internasional masa abad pertengahan. 1. Hukum internasional pada abad ke-15 dan 16. Pada masa abad pertengahan atau biasa disebut sebagai The Dark Age, hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Peran keagamaan mendominasi sektor-sektor sekuler. Hukum internasional masa modern. 1. Pada abad ke-17 dan 18, hukum bangsa-bangsa mempunyai nama baru sebagai hukum internasional oleh Jeremy Bentham. Pengertian baru ini berpengaruh pada isi hukum internasional itu sendiri, yaitu adanya pemisahan antara persoalan domestik dengan internasional. Abad ke-19, hukum internasional berkembang lebih jauh lagi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adanya kebangkitan negara-negara baru baik di dalam maupun di luar benua Eropa. 3. Abad ke-20 dan saat ini, hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting. Pada abad ini mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada konferensi Hague 1899 dan 1907, pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921. Perbedaan hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum internasional pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional, sedangkan hukum nasional adalah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat. Adanya kepentingan kedua hukum ini mungkin saja berbeda dan menjadi perdebatan, sehingga muncul pertanyaan apakah antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hukum atau terpisah satu sama lain. Sekian dari saya, maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.